Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi nih bersama saya di channel YouTube Steve Official. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan ngebahas lagi nih konten seputar Mobile Legends. Yang mana karena teman-teman semua itu request, gimana sih caranya untuk meningkatkan atau mengembalikan kredit skor kita yang hilang di updatean atau patch terbaru game Mobile Legends pada kesempatan kali ini. Nah, di video ini saya akan bahas secara lengkap teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini saya ada di tampilan awal Mobile Legends, di mana di sini udah patch terbaru teman-teman ya. Dan sesuai yang teman-teman lihat di sini udah ada event AOT atau Attack on Titan, di mana Mobile Legends sedang berkolaborasi dengan anime Attack on Titan ya teman-teman ya. Dan berarti itu menandakan ini sudah updatean baru teman-teman. Dan sebelumnya juga saya pernah membuat video terkait cara menaikkan atau meningkatkan credit score ini teman-teman. Tapi mungkin menurut beberapa teman-teman lain video itu sudah cukup lawas teman-teman, atau udah ada updateannya nih terkait cara gimana supaya bisa lebih efektif dalam meningkatkan kredit skor ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan bahas secara lengkap teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa ikutin aja untuk tips and triknya gimana sih caranya buat teman-teman bisa meningkatkan kredit skor teman-teman. Meskipun teman-teman itu nggak perlu nih main banyak-banyak untuk mengembalikan kredit skornya, atau mungkin login tiap hari dan sebagainya teman-teman. Tapi disclaimer on terlebih dahulu, cara ini bukan untuk teman-teman supaya bisa nanti mungkin AFK seenaknya atau mungkin melakukan fit dengan sengaja secara seenaknya. Bukan teman-teman ya. Karena credit score itu kan ketika diturunkan berarti itu adalah hukuman buat player-player yang tanda kutip negatif teman-teman. Membuat atau melakukan kegiatan atau perlakuan yang negatif sehingga merusak ekosistem dari game itu sendiri teman-teman. Jadi saya sangat-sangat tidak mendukung atau menyarankan buat teman-teman melakukan tindakan negatif itu. Nah, cara ini saya berikan khusus buat teman-teman yang memang mungkin merasa tidak melakukan pelanggaran, tapi ternyata sangat amat disayangkan, ternyata teman-teman itu kredit skornya malah diturunkan teman-teman. Nah, di sini saya akan coba kasih tahu untuk caranya teman-teman ya. Jadi yang pertama, teman-teman itu bisa masuk dulu ke tampilan Mobile Legends seperti ini. Jadi tampilan awalnya seperti ini teman-teman, seperti biasa. Nah, kemudian teman-teman itu bisa masuk ke bagian atas sini teman-teman, di sini. Nah, sorry teman-teman ya, salah. Di bagian sini teman-teman. Nah, di bagian sini ya. Jadi yang ada tanda orang dengan menggunakan semacam headphone gitu teman-teman. Di yang paling kiri itu untuk fitur ya. Yang ini nih. Nah, yang ini. Jadi teman-teman bisa pencet aja untuk tombol itu. Dan nanti teman-teman akan langsung dibawa ke bagian customer service atau layanan pelanggan dari game Mobile Legends ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah nantinya teman-teman nih udah sampai ke tahapan customer service atau ke bagian layanan pelanggan di game Mobile Legends ini, maka teman-teman itu akan diberi kata sambutan seperti ini. Ini adalah bot ya yang memberikan kita kata sambutan, dan kita diberikan berbagai fitur atau berbagai opsi pilihan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang hendak kita atasi teman-teman, atau permasalahan yang lagi kita alami nih. Di sini ada fitur-fiturnya untuk menunjang atau menyelesaikan masalah kita. Nah, berhubung pada kesempatan kali ini topiknya adalah cara meningkatkan credit score, maka teman-teman dari pilihan ini teman-teman itu bisa klik yang di bagian laporkan dan banding teman-teman ya, atau laporkan atau banding lebih tepatnya. Nih yang di sini teman-teman. Jadi teman-teman itu caranya tinggal tap aja di tulisan birunya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal tap di sini. Jangan teman-teman tulis di sini. Meskipun teman-teman juga bisa ketik di sini ya. Tapi agar lebih mudah teman-teman itu klik aja yang di sini. Jadi kita klik seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti dia akan keluar sendiri seperti ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman ketika sudah melakukan klik ini teman-teman kan tadi udah klik yang di bagian sini nih dan sudah keluar tulisan ini. Nah, nanti teman-teman itu diberikan opsi lagi seperti ini. Nah, seperti biasa, karena tadi kita mau mengembalikan kredit skor kita yang hilang, maka teman-teman itu bisa ambil yang di bagian sini, teman-teman. Aju banding pengurangan kredit skor. Dan kayak tadi caranya ya, teman-teman tinggal klik aja untuk bagian tulisannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa baca nih. Jika Anda menemukan perilaku AFK, permainan pasif, melakukan fit secara sengaja, dan lain-lain, dan sebagainya, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, sebenarnya menurut saya pribadi teman-teman, ini tuh semacam kata sambutan yang agak salah teman-teman ya. Karena sepertinya belum diupdate nih oleh pihak Muntunnya. Karena ini seakan-akan ini kita mau nge-report teman-teman. Tapi jangan khawatir, setelah saya telusuri teman-teman, nanti kan ada pilihan nih opsi, ada 2 opsi di sini. Kita pilih yang atas teman-teman ya.
Karena ketika kita memilih yang atas nih, kita coba lihat nih, kita pencet yang tap pada link untuk mengisi formulir. Kita pencet. Nah, kita akan langsung dibawa nih ke tampilan seperti ini teman-teman. Jadi kita tunggu dulu sampai loadingnya selesai teman-teman, atau sampai bufferingnya selesai, dan kita tunggu. Nah, sudah mulai muncul nih teman-teman. Kita tunggu aja ya. Nah, nanti tampilannya akan kayak gini teman-teman. Nah, di sini teman-teman jangan khawatir, karena sebenarnya ini tuh menurut saya fiturnya udah sangat-sangat mempermudah kita sebagai player untuk report teman-teman. Kenapa? Tadinya kita sebelum mau melakukan report ini, kita tuh harus capek-capek dulu teman-teman ya. Maksudnya capek-capek dalam hal apa? Maksud saya itu adalah bersusah payah dulu untuk menyalin battle ID nih yang di bawah sini dan sebagainya teman-teman. Meskipun ya nggak susah-susah amat sih, karena kita bisa tap untuk battle ID-nya dan tersalin secara langsung. Tapi untuk sekarang menurut saya ini adalah updatean yang cukup bagus. Kenapa? Karena untuk battle ID-nya sendiri di sini udah tercantum teman-teman. Tapi kekurangannya di sini karena battle ID-nya udah tercantum, maka kalau yang dari punya saya sih teman-teman, kita hanya bisa memilih 4 pertandingan yang paling baru kita mainkan teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. Jadi untuk 4 pertandingan yang paling baru yang saya mainkan itu 2 pertandingan menggunakan Bane, 1 pertandingan menggunakan Lancelot, dan 1 pertandingan lagi menggunakan X-Borg. Jadi ada 4 pertandingan terbaru yang bisa kita aju bandingkan kredit skor kita kalau ada pengurangan di salah satu match tersebut. Makanya buat teman-teman yang mungkin main nih atau merasa kehilangan kredit skor nih teman-teman itu bisa langsung secepatnya untuk mencoba melaporkan atau mengaju bandingkan kekurangan atau kehilangan kredit skor tersebut sebelum match-nya itu udah nggak ada teman-teman ya. Dan ini juga sebelumnya saya nggak tahu apakah hanya 4 saja yang tercover di sini atau mungkin lebih, karena saya hari ini baru main 4 kali kebetulan teman-teman ya. Jadi mungkin aja bisa banyak, tapi pada saat ini yang saya lihat di sini ada 4 teman-teman ya. Nah, apapun itu intinya nanti teman-teman tinggal pilih aja nih pertandingan mana yang teman-teman itu kehilangan kredit skor di dalamnya teman-teman. Dengan tanda kutip bahwa teman-teman memang merasa tidak melakukan kesalahan ya teman-teman ya. Jadi misalkan saya ambil yang di bagian Xbox ini teman-teman. Jadi sorry teman-teman, kita ulang dulu karena tadi mungkin kecepatan ya. Jadi saya akan lebih contohin lebih perlahan lagi. Oke, kita tunggu untuk loadingnya seperti tadi teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini untuk loadingnya sudah selesai, dan di sini seperti yang saya bilang juga, saya akan menggunakan match saya atau melakukan ajuan banding terhadap match saya yang menggunakan Xbox teman-teman, lebih khususnya di match yang berada di bagian bawah sini. Dan disclaimer dulu, untuk match ini juga nggak ada masalah sebenarnya, jadi saya jadikan contoh aja buat teman-teman. Seperti teman-teman lihat juga, untuk matchnya juga menang. Dan di sini jangan khawatir teman-teman, karena untuk yang biru-biru di sini teman-teman, ini kan tandanya kita pilih player ya. Teman-teman tenang aja, karena di sini tuh Muntun udah cukup bagus untuk fiturnya. Jadi kita nggak bisa ganti nih. Misalkan saya tap-tap di yang sini juga nggak akan bisa keganti teman-teman ya. Jadi yang bisa cuma di sini teman-teman terisinya. Karena memang kita mau melakukan ajuan banding tentunya pada akun kita sendiri teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat nih, nggak bisa ditekan di bagian manapun, baik di sini, di sini, di sini, dan sebagainya teman-teman. Nah teman-teman kan di sini disuruh pilih, jadi teman-teman abaikan aja karena ini otomatis langsung ke kita untuk pilihannya. Dan di sini kita pencet berikutnya aja secara langsung setelah memasuki fitur ini teman-teman. Kita pencet berikutnya dan kita tunggu seperti biasa teman-teman. Nah di sini teman-teman itu bisa memilih jenis pelanggaran yang dituduhkan kepada teman-teman, dan di sini teman-teman bisa sesuaikan aja untuk jenis pelanggarannya. Di sini ada 3 jenis pelanggaran teman-teman. Jadi yang pertama adalah AFK atau tidak aktif dalam waktu lama, yang ada di paling atas nih. Kemudian ada juga yang melakukan feed dengan sengaja, dan kemudian ada yang player negatif. Jadi teman-teman itu bisa menyesuaikan terkait teman-teman itu merasa dilaporkan yang mana teman-teman. Kan biasanya nanti ketika teman-teman dilaporkan, itu teman-teman akan ada pengurangan kredit skor, misalkan ada -2 atau sebagainya. Dan nanti akan diberitahukan nih kesalahan teman-teman itu apa, meskipun tidak diberitahu siapa player yang melakukan report atau mereport teman-teman. Nah, atau mungkin bahkan di dalam in-game teman-teman kan pasti udah ngerasa nih, oh mungkin saya salah di sini, oh mungkin saya salah di situ. Tapi sebenarnya di balik kesalahan saya ada yang mulai duluan nih. Saya kasih contoh teman-teman.
Misalkan di sini teman-teman itu berkata kasar nih, teman-teman kan biasanya banyak nih mungkin yang suka berkata kasar nih teman-teman ya. Tapi disclaimer dulu, nggak boleh teman-teman ya. Kalau bisa jangan berkata kasar. Tapi anggaplah teman-teman berkata kasar karena temennya teman-teman atau rekan satu tim teman-teman itu nge-troll teman-teman. Nah, gimana caranya? Jadi misalkan teman-teman berkata kasar nih, berarti kan teman-teman masuknya ke yang player negatif ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih aja yang player negatif di sini, teman-teman centang, dan teman-teman pencet tinggal yang di bagian berikutnya di sini teman-teman. Kita pencet berikutnya, kita tunggu lagi teman-teman seperti biasa, dan akan muncul opsi-opsi ini teman-teman. Dan sekedar informasi aja buat teman-teman, baik teman-teman tadi memilih yang opsi AFK ataupun opsi feeder atau melakukan feed dengan sengaja, maupun opsi yang ini yang saya pilih yang perilaku negatif, itu semua pilihan lanjutannya atau opsi pilihan lanjutannya, teman-teman, semua opsi pilihan lanjutannya di sini itu semuanya sama teman-teman, nggak ada bedanya. Jadi teman-teman itu cuman memilih substansial atau apa yang menjadi permasalahan garis besarnya teman-teman di yang opsi sebelumnya ini teman-teman. Nah, tapi teman-teman, tentukan di sini pihak Muntun melihat kan apa sih alasannya terjadi pelanggaran di pertandingan ini. Teman-teman bisa lihat ketentuan yang di atasnya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja nih yang mana sih yang menurut teman-teman itu merupakan gambaran besarnya di pertandingan teman-teman. Misalkan teman-teman itu toksik karena sebelumnya ternyata rekan teman-teman itu toksik duluan gitu teman-teman. Jadi teman-teman dikatain dulu atau mungkin dihina yang tidak pantas, atau mungkin dicaci maki yang nggak pantas, atau mungkin teman-teman itu di troll kayak gini teman-teman. Rekan tim sengaja mencuri mengganggu gameplay dengan mencuri buff jungle, mengganggu dengan skill dan sebagainya. Intinya di sini anggaplah yang ini yang terjadi teman-teman ya. Jadi kita di troll nih oleh tim kita teman-teman. Nah, kita tinggal pilih yang ini deh. Nah, tapi teman-teman, kalau misalkan alasannya nggak ada yang di sini teman-teman, atau nggak termasuk ke A sampai F ini, teman-teman bisa pilih opsi G. Jadi di sini teman-teman nanti diberikan kesempatan untuk menjelaskan deskripsi. Meskipun kalau saran saya, teman-teman itu bisa pilih aja salah satu dari A sampai F ini. Kenapa? Karena ketika nanti kita pencet berikutnya, di sini kita coba pencet berikutnya nih. Oke, kita tunggu. Misalkan kita pilih yang D ya, kayak yang tadi saya pilih nih. Kita menganggap bahwa teman satu tim kita melakukan troll. Jadi dengan terpaksa kita berkata kasar teman-teman, meskipun sangat-sangat tidak dianjurkan ya untuk berkata kasar. Dan kita akan coba tunggu untuk loadingnya terlebih dahulu teman-teman. Nah, udah selesai untuk loadingnya. Dan di sini meskipun teman-teman tadi memilih salah satu opsi dari A sampai F, itu di sini kita juga diperbolehkan untuk memberi komentar teman-teman atau informasi tambahan kayak gini. Jadi kita boleh juga tentu tetap memberikan deskripsi teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa pilih aja atau tinggal beri aja deskripsi secara lengkap. Misalkan teman-teman di sini menulis bahwa teman-teman itu melakukan gameplay seperti biasa sejak awal dan tidak ada niatan toksik. Namun sangat disayangkan bahwa teman-teman itu dipertemukan atau mendapatkan rekan satu tim yang kurang bisa diajak kerjasama, sehingga dengan alasan yang tidak teman-teman ketahui, dia melakukan trolling atau tindakan yang sengaja merugikan tim, sehingga secara refleks teman-teman itu mengucapkan kata-kata kasar. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal ceritain aja alurnya kenapa teman-teman itu quote on quote menjadi player negatif atau terbilang sebagai player negatif, atau dengan kata lain berkata kasar. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini berlaku ke semua jenis pelanggaran lainnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja, baik dari segi pemilihan opsi yang tadi maupun komentar atau informasi tambahan yang teman-teman sertakan di sini. Nah, misalkan di sini saya coba asal dulu ya. Misalkan di sini saya titik-titik aja karena memang mau contohin aja ke teman-teman. Nah, nanti setelah di sini oh ya teman-teman, sebelumnya teman-teman juga bisa memilih yang opsi G secara langsung ya. Jadi di situ nanti teman-teman tinggal langsung jelasin aja secara panjang kali lebar. Mungkin teman-teman bisa jelasin sesuai dengan hal yang teman-teman rasain ketika bermain. Dan setelahnya teman-teman itu tinggal pencet di bagian kirim sini. Nah, nanti setelah teman-teman pencet kirim, maka teman-teman itu biasanya laporannya itu akan diverifikasi terlebih dahulu dan akan ditunggu nih untuk teman-teman proses verifikasinya. Setelah nanti teman-teman telah terverifikasi tidak bersalah dan memang alasan yang teman-teman berikan itu terbukti benar, maka biasanya kredit skor teman-teman itu akan dikembalikan
atau dinaikkan teman-teman. Nah, untuk dinaikannya ini sendiri ada yang mungkin penuh, ada juga yang mungkin dinaikkan beberapa teman-teman ya. Intinya teman-teman memperoleh kompensasi setidaknya terkait pelanggaran yang mungkin teman-teman lakukan ataupun mungkin tidak teman-teman. Intinya tujuannya kayak gitu. Jadi intinya tujuannya adalah teman-teman bisa memperoleh kredit skor teman-teman dan mungkin mengurangi tingkat pelanggaran teman-teman, karena memang mungkin teman-teman salah tapi mungkin juga teman-teman itu bukan nggak sepenuhnya salah kayak gitu teman-teman. Jadi ya mungkin semoga cara ini bisa membantu teman-teman. Dan disclaimer dulu tentunya teman-teman jangan tulis komentar kayak saya titik gini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti tulisnya sesuai dengan hal yang teman-teman rasakan ketika bermain di dalam in-game-nya teman-teman. Dan nanti teman-teman tinggal pencet tombol kirim ini aja setelah memasukkan informasi tambahan seperti itu. Dan mungkin seperti ini aja teman-teman, atau segini aja video terkait cara meningkatkan kredit skor atau menaikkan kredit skor di updatean atau patch terbaru game Mobile Legends pada kesempatan kali ini. Dan mungkin seperti biasa, kalau misalkan teman-teman ada yang dibingungin atau ada yang mau ditanyain, boleh banget teman-teman feel free tanyain aja di kolom komentar di bawah. Kenapa? Karena teman-teman boleh cek ke semua video saya sebelumnya, siapapun atau apapun pertanyaannya, asal pertanyaannya memang masuk akal dan memang butuh untuk dibantu, pasti akan saya jawab teman-teman sesuai dengan pengetahuan dan kapabilitas saya. Dan juga teman-teman buat yang suka video kayak gini bisa like juga teman-teman ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe buat teman-teman yang mau dukung channel ini. Dan I say thank you banget teman-teman buat teman-teman yang bersedia buat support channel ini terus. Dan juga kayak yang tadi saya bilang, kalau mau tanya boleh banget tanyain aja di kolom komentar di bawah. Sekian dari video ini teman-teman, dan mungkin segini aja. Dan buat teman-teman yang mungkin ada saran buat next konten, boleh banget. Atau mungkin yang punya masalah terkait seputar Mobile Legends-nya, boleh banget kasih saya saran atau nanti masukan, mungkin saya nanti akan buatin untuk videonya teman-teman. Dan kayak video ini juga merupakan request dari teman-teman sebelumnya. Dan sekian aja video ini teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!